Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Kak Sakin? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, udah siap untuk belajar ya? Sudah. Ya, kita teruskan belajar sains fisika ya. IPA yang fisika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bunyi ya, gelombang bunyi. Nah, sekarang macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya ya, berdasarkan frekuensinya. Nah, ini Kakak akan share screen ya. Diperhatikan materinya dengan baik. Oke, sekarang kita mulai. Macam-macam bunyi dari aspek frekuensinya. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pengertian frekuensi. Nah, sebelum ada berapa macam-macam bunyi dilihat dari frekuensinya, maka kita harus mengingat kembali tentang pengertian frekuensi. Ya. Nah, itu bisa dibaca. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang bunyi per satuan waktu. Itu frekuensi. Nah, satuan frekuensi bunyi adalah Hertz. Ini satuan yang disepakati secara internasional. SI, satuan internasional. Nah, Hertz itu apa? Hertz itu banyaknya getaran bunyi per detik. Ya. Jadi satuan waktu yang dipakai dalam Hertz adalah detik. Nah, frekuensi itu mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Sehingga nanti ada bunyi tinggi, ada bunyi rendah. Ya. Jadi tinggi rendahnya bunyi. Beda dengan kuat lemahnya bunyi. Kalau kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo bunyi. Nah, ini yang kita ulas adalah frekuensi. Jadi bunyi tinggi, nah itu contohnya bunyi perempuan, ya, suara perempuan. Nah, itu termasuk suara atau bunyi tinggi. Ya. Sedangkan suara laki-laki, ini gambarannya saja ya. Gambarannya biar bisa dipahami dengan baik. Itu kalau yang rendah itu suara atau bunyi dari laki-laki. Itu suara rendah. Ya. Gambarannya begitu, itu frekuensi. Nah, sekarang kita ke macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada audiosonik. Bunyi audio. Kalau diartikan itu bunyi audio. Nah, frekuensinya 20 sampai 20 kHz. 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, jadi banyaknya getarannya itu 20.000 per detik. Nah, ini hanya bisa didengar oleh manusia. Nah, ya. Jadi gelombang bunyi yang bisa didengarkan manusia itu frekuensinya paling rendah 20 Hz, paling tinggi 20.000 Hz. Nah, ini bunyi audiosonik. Di atas 20.000 Hz, nah itu gendang telinga, ya itu bisa rusak. Telinga manusia itu bisa rusak, tulang-tulang pendengarannya juga. Di bawah 20 Hz, ya manusia nggak dengar sama sekali. Ya. Terlalu keras manusia nggak dengar, terlalu lemah juga manusia nggak dengar. Itu pendengaran normal, ya. Oke, selanjutnya yang kedua, oke sudah paham ya? Paham. Alhamdulillah. Yang kedua adalah jenis infrasonik, ya bunyi infra. Ini bunyi rendah, sangat rendah. Di bawah 20 Hz, 20 getaran per detik. Nah, ini tentu bukan manusia.
yang mendengarkan. Nah, hewan. Hewan apa yang bisa mendengarkan bunyi yang sangat rendah? Ini hewan apa ini? Kecoa. Apa ayo? Tahu? Ya, belum tahu. Ini biasanya bunyinya krik, 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 Oh, krik. jangkrik. Jangkrik. Nah, ini di sawah. Dulu Pak Mizan itu kalau pas kecil SD itu cari jangkrik itu di sawah-sawah. Habis panen itu kan ada bekas potongan padi ya, Iya. ya kan di tanah. Terus musim panas, tanah sawahnya itu berungga-rungga. Ya, tanah sawahnya itu berungga-rungga. Nah, itu dibuka rongga-rongganya itu ada jangkriknya. Ya. Nah, ada jangkriknya. Ini paus ya, ikan paus. Nah, bunyi yang rendah itu bisa didengarkan oleh jangkrik ikan paus, ini beberapa contohnya. Jadi gerakan sedikit aja yang lemah aja itu mereka ya jangkrik sama paus itu dengar langsung berpindah ya, langsung pindah. Mereka bergerak, makanya agak susah nangkap jangkrik itu dulu itu. Tapi tetap bisa ya, tetap bisa. Lari itu kejar, tangkap. Terus dimasukkan rumah dari itu stiknya es itu, stiknya es ya tahu ya. Nah itu beli satu plastik terus buat rumah-rumah dimasukkan situ, kasih makan bengkoang, kasih makan gitu. Nah, kalau malam-malam itu krik 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 gitu. Menjadi hiburan tersendiri di dalam rumah jangkrik. Itu masa kecilnya Pak Mizan dulu pas masih SD. Yang ketiga, yang terakhir itu bunyi ultrasonik. Ya, jadi macam bunyi dilihat dari frekuensinya ada 3. Nah, yang terakhir ultrasonik. Bunyi yang sangat tinggi di atas 20 kHz, 20.000 Hz. Nah, ini contohnya kelelawar. Nah, Mbak Sakin pernah tahu kelelawar? Pernah. Pernah ya. Terbang di malam hari. Pernah tahu? Iya, terbang di atas. Jadi kelelawar itu dia matanya, penglihatannya itu kurang baik, ya. Jadi dia mengandalkan bunyi ultrasonik. Dia mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi, terus terpantul oleh benda-benda di depannya, dipantulkan ke dia sehingga dia nggak nabrak-nabrak, nggak nabrak-nabrak pohon. Dia mengetahui mangsanya ada di mana, makanannya ada di mana itu melalui pantulan dari bunyi ultrasonik yang dikeluarkannya. Nah, termasuk hewan ini kan nggak bisa kena cahaya terang. Makanya hewan nokturnal ya, aktifnya di malam hari. Siang hari malah tidur. Nah, kalau manusia itu aktifnya di malam hari, itu manusia nokturnal. Yang kedua lumba-lumba. Nah, ini mengeluarkan bunyi ultrasonik. Manfaatnya apa bagi lumba-lumba? Itu berkomunikasi dengan sesama lumba-lumba. Itu pakai ultrasonik. Nah, itu berkomunikasinya pakai bunyi ultrasonik. Nah, ini yang bisa kita ulas terkait dengan materi kita pada hari ini. Bisa dipahami dengan baik? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah bisa. Sudah jelas semua. Ya, alhamdulillah nggak ada ya, sudah paham ya. Oke, kita akhiri. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup ya Mbak Syakin ya. Ya, Iya, jangan Ustaz. lupa belajar dan istirahat, jaga kesehatan. Berdoa ibadahnya ya.